Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mulai ta'lim kita malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah kita hadiahkan kepada pengarang kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Az-Zarnuji, kepada guru-guru kita semuanya, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Mudah-mudahan ilmunya barokah untuk kita semuanya nyambung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya doa baik kami serahkan. Subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata subhanallahi midada kalimati, subhanallahi zinata arsy, subhanallahi midada kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sampai masih di bab tentang ta'zimul ilmi wa ahlihi. Kemarin kita belajar bagaimana menghormati seorang guru kita, diantaranya tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, tidak ngomong banyak ngomong sesuai dengan keperluan kita. Kalau bertamu tidak mengetuk pintunya dan lain sebagainya. Kalau tidak mentaati guru kita,
Ya, innal muallima wa tabiba kilahuma la yansohani idza huma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta muallima. Ini dihafalkan syair-syair gini ya. Baca bareng-bareng gimana kemarin bacanya nadomnya. Wahai Nani Salasa. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansohani idza lam yukrama wasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta hafalkan. Ini bisa dijadikan untuk kita muhadharah kita itu. Temanya tentang menghormati guru, menghormati dokter. Innal muallima wa tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta mu'allimah. Ada kisah dari Harun Ar-Rasyid kemarin, bagaimana Harun Ar-Rasyid pengen anaknya bukan hanya belajar ilmu tapi juga belajar adab. Baik, halaman 15. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Di antara bentuk pengagungan, kemuliaan, menghormati ilmu itu adalah ta'zimul kitabi, yaitu memuliakan kitab. Kitab, ya kurosah, ya kutek, ya buku, semua buku pelajaran itu juga kita muliakan. Fayam bagi li talibil ilmi, hendaknya bagi seorang santri itu alla ya'khudal kitaba, tidak mengambil bukunya, kitabnya illa bitoharatin, kecuali dalam keadaan suci. Kecuali dalam keadaan suci. Baca buku, mau belajar, mau menghafal mutolaah Ustaz, wudu dulu. Saya mau mengerjakan PR PPKN Ustaz, wudu dulu. Itu bentuk kita memuliakan kitab. Wong yang buku pelajaran saja kita wudu, apalagi kalau mau membaca Al-Quran harus lebih banget wudu. Paham ya? Ini cerita lagi. Wa hukiya an Syekh Imam Samsul A'immah Al-Halwani, namanya Syekh Al-Halwani, annahu qala, beliau berkata, inna maniltu hadzal ilma, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini itu bita'zim, dengan memuliakan. Fa inni, sesungguhnya aku ma'akhatu, tidak mengambil al-qazida. Al-qazida itu ya kurosa, kitab, buku tulis dan sebagainya. Illa bitoharati, kecuali aku pasti dalam keadaan suci. Oh, ini menjaga wudhu ini masya Allah luar biasa. Menjaga wudhu itu luar biasa. Apalagi dalam belajar. Beliau kok sampai jadi imam, menjadi ulamanya para ulama. Di antara sebabnya, kata beliau itu, kalau aku ngambil buku itu pasti dalam keadaan suci. Pasti. Wa inna Syekhul Imam Samsul A'immah, ini juga ada lagi namanya Syekh As-Sarkhosi. Karena mabtunan, Syekh Sarkhosi ini punya penyakit sakit perut mabtun. Wa kana yukarriru fi lailatin, beliau itu mengulang-ulang dalam semalam itu. Fatawaddo'a,
Maka beliau berwudu fi tilkal lailati pada malam itu sab'a asyrata marratin. 17 kali. Semalam itu berwudu sebanyak 11 kali. Kenapa? Li'annahu kana, sesungguhnya beliau itu kana la yukarriru illa bi taharatin. Kalau beliau ingin mengulangi pelajaran itu harus suci. Kalau beliau kena hajat, maaf kentut gitu ya, atau buang air kecil, ini maktun lah di sini. Ya, bikin kentut apa-apa, beliau kembali berwudu. Kentut lagi, wudu lagi. Sampai berapa kali? 17 kali. Masa menjaga wudunya betul. Li'annal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wal wudu'u nurun, wudu juga cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bih, maka cahaya ilmu akan bertambah. Ilmu itu cahaya, wudu juga cahaya. Jadi cahaya ditambah cahaya makin bercahaya. Ini kita praktekkan anak-anakku ya. Dan ini Ustaz praktekkan. Dulu Ustaz ngaji ini tahu, langsung Ustaz praktekkan terus. Dalam keadaan apa, meskipun mau buat makalah, mau baca dari laptop, itu kita upayakan dalam keadaan suci. Antum kalau mau merasakan manfaatnya, kerjakan. Kalau hanya dengar teori seperti ini kan teori nih, prakteknya kembali kepada kalian sendiri. Kalau mau merasakan manfaatnya, buahnya praktek. Karena al ilmu bila amalin hafal. Buahnya kita rindang, pohonnya, daunnya, tapi tidak berbuah. Kalau mau merasakan manisnya, nikmatnya ilmu tadi itu, kalau mau baca buku, mau mutolaah, mau murojaah dan sebagainya, diupayakan dalam keadaan suci. Kecil ini, remeh. Apalagi antum bisa sama wudu, sekali wudu dari maghrib sampai nanti jam 12 malam itu nggak kentut, nggak pengen buang air kecil dan sebagainya. Kan ada yang kuat seperti itu kan, terjaga terus wudunya. Masya Allah, ini kecil, sederhana, tapi punya efek yang luar biasa. Wudu. Kalau kita ikut training latihan wudu itu kan, ketika kita ngantuk, itu diantaranya yang menghilangkan kantuk itu adalah wudu. Jadi kalau antum baca kamu ngantuk, mengerjakan tugas apa, nanti Pak Asatid kuliah, bertugas mengerjakan makalah lembur sampai jam berapa kok ngantuk, wudu. Istimewanya luar biasa, keistimewaannya wudu. Apalagi mau menuntut ilmu, mau mengkaji sebuah ilmu, wudu. Bisa jadi ketika kita berwudu, ikhlas berwudunya, kita menghafalkan pelajaran hari ini. Itu pelajaran ini tidak akan hilang hafalan itu sampai nanti kita itu tua. Hafalannya awet. Kan kadang kita itu pernah hafal kemudian lupa kan gitu ya. Pernah hafal kemudian lupa. Dulu saya itu apa Ustaz, ini saya hafal tapi hari ini kok lupa saya udah. Nah, mungkin karena dulu belum tahu ilmunya. Kalau mau belajar mesti masuk kelas wudu. Mau masuk kelas itu kan kita mau belajar itu wudu dan kita upayakan. Kalau Ustaz ngajar itu Ustaz juga dalam keadaan suci. Al ilmu nurun wal wudu'u nur. Ini berwudu ya. Wa min ta'zimil wajibi, ini termasuk kita memuliakan kitab adalah Allah yamuddar rijla ilal kitabi. Selonjoran kitabnya ditaruh di depan kaki. Nah, di sini kan kita duduknya bersila ya. Selonjoran kakinya ditaruh di depan, yamuddar rijla ilal kitab. Nah, ini juga tidak berakhlak. Nah, kalau kemarin kita ngaji yang kitab Adabul Alim wal Muta'alim, tidak boleh ditaruh di atas
lantai, paling tidak ada asar, ada apa namanya, alasnya, meskipun itu berupa apa, sajadah, karpet atau apa, tidak langsung ke lantai. Loh, ini juga aman. Apalagi sampai naruh buku sembarangan, ditaruh di atas kayu, diselimutin di atas gazebo, ditinggal di dapur, di atas molen. Wah, ini malah ya toh. Wa yad'u kutubat tafsiri fawqa sa'iril kutub. Nanti kalau kata kitab tafsir itu ditaruh yang paling atas. Ta'ziman juga karena memuliakan, ada urutannya. Al-Qur'an, kitab tafsir, hadis, fikih, cara-cara hadis, ada urutannya. Wala yad'u 'alal kitab syai'an akhar, dan tidak meletakkan di atas kitab kita tadi itu, di atas buku kita tadi itu syai'an akhar, sesuatu yang lain. Ya maksudnya selain kitab, naruh perban gimana Ustaz? Jadi buku gini, pokoknya taruh di atasnya. Perban ini syai'an akhar apa enggak? Syai'an akhar, mendingan taruh di dalamnya. Kan la yad'u 'alal kitab syai'an akhar, sesuatu yang lain. Di atas buku ditaruh gelas, di atas buku ditaruh apa, botol. Jangan, itu enggak menghormati buku. Wa kana Ustadzuna Burhanuddin, ini Syekh Burhanuddin ini yahki bercerita, ini banyak ceritanya namanya. An sayyidin minal masyayikh, dari syekhnya para masyayikh, gurunya para guru. Anna faqihan, sesungguhnya ada orang yang sangat faqih, alim. Kana wadu'al mihbarata, meletakkan mangsi, mihbar. Tahu mangsi ya? Dulu orang nulis itu enggak, pensilnya bentuknya begini. Kalau menulis itu dicelupin gini, tulis. Celup, itu mihbar, mangsi namanya. Dia ini meletakkan mihbarati alal kitab, di atasnya kitab. Faqala lahu bil Farisiyah, syekhnya tadi ini berkata dalam bahasa Persia. Burniyabe, apa itu artinya burniyabe? Ini burniyabe itu bahasa Persia. Enggak tahu artinya apa itu burniyabe. Intinya enggak baik. Kamu ini naruh maksi kok di atasnya kitab. Wa kana Ustadzuna al-Qadhi al-Ajal Fakhrul Islam al-Ma'ruf bi Qadhi Khan. Namanya ini Fakhrul Islam. Punya julukan juga Qadhi Khan. Jadi tulisannya itu ada spasinya gitu. Qadhi spasi Khan. Yaqul, beliau berkata, Syekh Fakhrul Islam ini, in lam yurid bidzalikal istighfar, kalau kamu gak ingin istighfar, meremehkan. Khafif itu kan artinya ringan, menganggap ringan. Fala ba'sa bidzalika, maka enggak apa-apa. Wal aula, tetapi yang bagus itu adalah ayah tariza anhu, menjauhinya. Sebenarnya naruh pensil, mangsi di atas ini tidak apa-apa kalau tidak ada tujuan merendahkan, karena pulpen, mangsi itu juga gandengannya adalah kita, tidak apa-apa. Tapi al-aula yang lebih baik adalah ayat tadi, jangan ditaruh di samping, apalagi sampai di atas Quran. Urutannya ini lihat, Quran di atas, tafsir juga di bawahnya Quran. Bukan karena dia kecil, Quran kan kecil Ustaz, tidak. Meskipun nanti Qurannya lebih besar ini, Quran ini harus tetap berada di atas, dan di atasnya nggak boleh ada apa-apa. Paham belum? Nah, begitu. Wa min ta'zimi ayyujawida kitabatal kitab. Di antara bentuk kita memuliakan ilmu itu adalah yujawid. Yujawid itu jelas. Tajwid itu artinya jelas. Yujawidul kitabata, menulis dengan tulisan yang jelas. Kalau nulis memberikan keterangan di kitab itu tulisannya yang jelas. Belajar tulis yang baik.
sama Ustaz Hudzaifah diajari nulis khot, nulis shot yang benar itu gimana, nulis khot yang baik itu bagaimana. Yujawidal kitabah wala yuqormito, tidak mengaburkan. Kormato yuqormito itu artinya tulisannya jelek lah, mengkaburkan, nggak jelas tulisannya. Ya tulisannya dokter, yuqormit. Ini tulisan Arab. Kalau orang Jawa nyebutnya tulisannya cowek, diwoco dewek. Hanya dia yang bisa baca. Orang lain nggak bisa. Antum demikian apa enggak? Ada yang tulisannya bagus tapi hanya karangan rapi, bagus, rapi banget. Dia rajin nulis. Tulisan apa di papan tulis itu ditulis rapi. Nanti ada keuntungannya. Wala yuqormito wa yatrukal hasyiatal lati yuqormitu fiha illa inda darurah. Kalau ada hasyiahnya di pinggir, kalau ini kitab kita ini tidak ada hasyiahnya. Kalau kitab Ustaz yang kecil ini ada hasyiahnya. Di pinggirnya ini ada tulisannya lebih kecil-kecil. Ini sarahnya, ini matanya, ada hasyiahnya. Itu tulisannya kecil-kecil, kita ngasih tulisan lagi di situ, gumbel. Kalau baca kita kayak masuk ke hutan rimba, ini opo, baca kita kayak masuk ke hutan, karena banyaknya oret-oretannya tadi itu. Tidak apa-apa, boleh memberi makna, memberi arti gitu, tapi yang jelas. Kenapa demikian? Ini ada. Wara'a Abu Hanifah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Katiban yuqormitu fil kitab, ada orang nulis dengan tulisan yang enggak jelas. Fil kitabati, ketika menulis. Faqala Syekh Abu Hanifah ini, Imam Abu Hanifah berkata, la tuqormit khotoka. Jangan kau kaburkan tulisanmu. Tulisanmu jangan kamu buat tidak jelas. Li'annaka in ista, karena sesungguhnya kalau kamu nanti hidup diberi usia panjang, nanti kita tanda kamu akan menyesal. Hari ini pun terjadi. Ustadz kalau baca tulisan saya dulu waktu masih nyantri, ya kitab saya gitu tahu baca. Ini apa ya Allah? Dulu tulisan saya kok jelek, gembel kayak gini. Ya. Itu tanda Ustaz nyesel. Wal ardu bawahnya bom. Wal ardu di bawahnya Ustaz tulis pakai bahasa Arab. Bumi itu kan ba, wawu, mem, ya harusnya kan gitu kan? Bacanya bumi. Ustaz wal ardu ba, wawu, mem. Bacanya gimana? Bom, wal arju dan bom. Oh. Itu kalau saya nggak tahu bahasa Arab, saya bacanya bom gitu. Wal arju dan bom, gitu kan? Padahal wal arju dan bumi. Jadi kalau tulisan kita ini hari ini terjadi, saya merasa demikian, tandam, menyesal kalau tulisan kita nggak jelas. Wa in mutta tustam, kalau kamu mati, tustam, kamu akan dipisui. Tahu dipisui? Yang baca anakmu, yang baca muridmu, yang baca cucumu. Cucunya baca di bawahnya, baca tulisan antum semua nanti. Kalau kamu punya cucu, nanti punya anak. Wal ardu dan bom, dijelaskan kepada jamaah. Di sini bahwasanya bom itu akan jatuh ke dalam air. Padahal wal ardu artinya bumi itu. Ternyata salah menyampaikan. Oh, mbah saya ini gak benar ngasih arti. Dipisui sama cucunya, ya. Karena tulisannya jelek, memberi keterangan gak jelas. In mutta tustam. Kamu akan tustam itu ya apa ya bahasanya itu ya. Kalau bahasa kasar itu dipisui. Tapi kalau bahasanya apa? Bahasa Indonesianya apa nih? Hah? Dia apa? Dihujat, dihujat sama cucumu. Karena tulisannya nggak jelas. Makanya ada kalau kita sekolah kelas S2 itu ada namanya dirosah tahqiq. Dirosah tahqiq itu meneliti manuskrip kuno. Manuskrip itu diteliti,
ya, titiknya, tanda bacanya, harokatnya, spasinya itu diteliti semuanya. So, kalau nemu tulisan yang bagus enak. Kalau nemu tulisannya yang khotnya pakai khot apa itu namanya, tulis serok masret, riki apa ya kan? Wah itu sudah wis lama ini. Ustaz saya pun tulisannya nggak termasuk yang bagus banget enggak. Padahal bapak saya itu tulisannya bagus. Bapak saya bukunya mulai MI dulu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 saya simpan ada itu di rumah saya. Bukunya Purasan juga. Tulisannya bagus, masih bisa saya baca. Tulisan saya sendiri tidak bisa saya baca. Ya kan? Dia bisa sedikit-sedikit. Loh ini saya menyesal. Kayaknya anak-anak ini kalau nulis yang rapi, yang bagus supaya nggak menyesal. Kalaupun nanti kita mati, ya tidak dihujat sama orang yang masih hidup. Idza sirta wa dha'ufa basaruka, kalaupun nanti kamu itu diberi umur panjang, tapi basaruka dhaif, penglihatanmu sudah mulai kabur, nadimta ala dzalikal fi'li, baca tulisanmu sudah ini tulisan apa ya, kok kayak cacing gini tulisan. Ini kalau kita dikasih umur panjang, Allah cabut kenikmatan dari penglihatan kita, gitu. Baca tulisan kita sendiri sudah tidak bisa, nyesal gitu ya Allah, dulu kenapa saya tulisnya kok nggak rapi. Kalau buat tulisan keterangan yang rapi. Belajar bisa diupayakan, bisa. Oh bisa toh saat tulis yang baik dan benar itu bisa. Cuma kadang kita ini kurang telaten. Antum dulu nggak bisa nulis kan? Betul apa enggak? Awalnya tidak kenal huruf hijaiyah, itu abjad itu tidak kenal, ya kan? Kemudian kenal, kemudian bisa nulis. Kira-kira tulisan kamu sama zaman kamu TK dulu bagusan mana sama hari ini? Bagusan hari ini, berarti tulisan baik dan benar itu bisa diupayakan, bisa belajar. Paling tidak tulisannya itu terbaca. Wa yani Syekh Imam Muhammad Majduddin As-Surhati, ini cerita lagi dari Syekh Muhammad Majduddin rahimahullah. Annahu qala, beliau berkata, ma qormatna nadimna, kita ini membuat tulisan kita kabur, nadimna maka kita menyesal. Wa man taqabna nadimna, kalau kita membuat tulisan kita jelek ya nadimna. Wa ma lam nuqabil nadimna, apa yang tidak bisa kita baca atau kita terima ya nadimna, kita menyesal. Makanya wayam bagi ayakuna taqdiul kitab murabba'an. Ini potongannya ya. Kalau tulisan kita jelek, kabur, enggak jelas, atau disengaja tulis enggak jelas, ya intinya kita menyesal. Yang bagi ayamuna taqdiul kitab murabba'an. Ini dari zaman dahulu kitab itu ya persegi seperti ini bentuknya. Murabba itu persegi 4. Dibuka gini ya masih segi 4. Fa innahu taqdiu Abi Hanifah, mulai zamannya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Wa huwa aisaru ila rafi, gampang dibawa, gampang diangkat. Wal wad'i, gampang dibawa. Wal mutola'ati, gampang untuk dibaca di mutola'ah. Karena zaman Rasul dulu sallallahu alaihi wasallam itu tulisan itu ya di pelepah kurma, di kulit-kulit unta, di daun, dulu begitu. Al-Quran juga bentuknya sudah merobak di zaman Utsman bin Affan. Kemudian nuskoh itu salinannya itu dikirim kemana-mana, sudah merobak. Memang yang paling efisien, paling mudah dibawa, diangkat, ditaruh itu adalah merobak. Kita tidak bayangkan buku itu bentuknya bulat. Gimana kalau bulat? Atau persegi 6, kayak batako gitu, susah. Yang paling enak itu merobak segi 4 seperti ini. Itu paling enak. Wa yang bagi Allah yakuna fil kitab syai'un minal hamrati. Kalau nulis jangan pakai tinta warna merah. Hamrah itu artinya ahmaru, merah. Diupayakan nulisnya jangan pakai tinta
Mila. Karena apa? Fa'inna hasoniul falasifah. Karena itu pekerjaannya para filosof Yunani terutama. Lasoni musalah bukan perbuatan amalan para ulama salaf. Tinta merah itu untuk koreksi, kita memberi catatan. Kalau menulis khusus gitu ya, jangan pakai tinta merah. Wa min masyayikhina man kariha istimal al-muraqqabil ahmar. Di antara para guru dan sampai hari ini para masyayikh itu tidak mau kalau menulis sesuatu itu pakai tinta merah. Dan banyak. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimus suraka. Di antara bentuk memuliakan ilmu itu adalah memuliakan teman. Surakaun dari kata syarikun, artinya teman. Jadi memuliakan teman itu termasuk memuliakan ilmu. Wa man yata'allamu minhu wa tamalluku madmumun. Kalau kamu memuliakannya, belajar darinya, tapi hanya memanfaatkannya dan merendahkannya, madmum, hal ini tercela. Enggak mengagungkan, memuliakan teman itu tercela. Illa fi talabil ilmi fa innahu ayyatamallaqa li ustadihi wa syurakaihi liyastafida minhum. Ini sama ya. Wa yanbaghi li talabil ilmi ayyastami al ilma. Hendaknya bagi seorang murid santri ayyastami al ilma, memerhatikan ilmu, wal hikmati dan hikmah, bit ta'zimi wal hurmati, dengan memuliakan dan hormat. In sami'a mas'alatan wahidatan, ketika dia mendengarkan masalah sekali, wa kalimatan wahidatan alfa maratin, dan satu kalimat itu sebanyak 1000 kali, tetap kita menghormatinya sama. Ini lanjut. Ini potongan-potongannya kurang tepat ini ya. Kila dikatakan, man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin. Barang siapa yang memuliakan ilmu ba'da alfi marratin, setelah 1000 kali, itu kata azimihi fi awwali marratin, sebagaimana dia memuliakannya seperti mendengar pertama kali, falaisa bi ahli ilmi, maka dia tidak disebut ahli ilmu. Tidak disebut ahli. Anak-anak kalau mendengarkan pelajaran hari ini tentang manjada wajada, ya keren. Besok Ustaz masuk lagi manjada wajada, sudah hafal. Besok masuk lagi manjada wajada, bosan. Berarti kita masih belum termasuk ahli ilmu. Belum termasuk ahli. Sehari sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 1000 kali perhatian kita tetap sama. Seperti kita mendengarkan baru pertama kali. Ustaz ini ngomongnya itu aja. Besok ngomong itu lagi. Besok ngomong itu lagi. Bosan. Kalau seperti itu kita belum ahli itu. Kalau hari ini membahas ini sama, nanti kita katam ini kita ulangi lagi semua. Ini kita taklim lagi semua. Kita katam kita ini. Belum ahli itu. Meskipun seperti itu, gitu ya, hendaklah anak-anak itu yang diulangi itu sama seperti kita seolah-olah baru mendengarkan pertama kali. Begitu, diulang-ulang, tidak apa-apa, usah diulang-ulang. 1000 kali. Makanya Pak Yai Hasan itu, Pak Yai itu di kantor, bilangnya pengsewu. Ini kitabnya. Apa sih maksudnya pengsewu? Beri nasihat. Anak-anak, nasihat apa semua? Jangan gosok sekali. Besok jangan gosok. Besok jangan gosok. Pengsewu. Alfa marrotin. Bukan sekali, 2 kali, tapi 1000 kali. Paham dong?
Wa yang bagi talibin ilmi ayat taranau al ilmi binafsihi. Ini hendaknya bagi seorang santri itu tidak memilih ilmu binafsihi dengan dirinya sendiri. Bal yufawwidu amrahu ila ustadzihi, minta tolong dikembalikan kepada ustadznya, minta tolong kepada guru. Ustaz, saya nanti kalau kuliah kira-kira ngambil jurusan apa? Saya kalau mau menekuni ngaji apa? Sama saya nggak kuliah Ustaz, tapi saya mau menekuni bidang ilmu tertentu, kira-kira ilmu apa? Tanya sama Ustaz. Kenapa? Fa'innal ustadza, karena sesungguhnya Ustaz itu qad hasala lahu tajarubah. Ustaz itu punya banyak tajarub. Tajarub itu pengalaman. Tajarub itu kan percobaan. Jarib walahid, wah jarib coba, dicoba. Tajarub cobaan, pengalaman. Punya banyak pengalaman. Ustaz itu punya banget pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman ilmu, pengalaman menuntut ilmu. Punya banyak pengalaman dibandingkan kalian. Kan begitu kan? Tanya kepada ustaznya lebih senior, ustaz pengajian lebih berpengalaman mereka karena sudah menempuh pendidikan 6 tahun. Ustaz, saya ini kok senengnya itu pelajaran bahasa Inggris. Iya bagus, aku bahasa Inggris itu bagus. Tekunin terus itu bahasa Inggris. Sampai ngelotok apal, ngomong bahasa Inggris itu lebih lancar daripada ngomong bahasa Indonesia. Oh, dapat motivasi kan dari guru? Iya, karena Ustaz lebih tahu. Antum ini bahasa Arabnya bagus, tapi kalau ngomong bahasa Arabnya fushah, enak, lebih lancar antum. Lanjutkan, nanti kalau kuliah ambil jurusan bahasa Arab, sastra Arab, bahasa Arab sampai doktor bahkan profesor. Bisa Ustaz, profesor bahasa Arab bisa. Ketua Badan Wakaf kita, Profesor Dr. Kiai Haji Uril Bahrudin, itu S1 bahasa Arab, S2 bahasa Arab, S3 bahasa Arab, sampai jadi profesor bahasa Arab. Oh, bisa enggak? Bisa. Sangat bisa sekali. Wa kana Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustadz Syekhul Islam Burhanul Haqquddin. Wah, ini ternyata banyak sekali ya orang kitab ini ya. Rahimahullah taala yaqul. Beliau berkata, "Kana talabatul ilmi fi zamanil awal." Dulu para santri di zaman-zaman awal dulu itu yufawwiduna umurahum, mereka itu mengembalikan, menyandarkan urusan mereka fit ta'allum, dalam masalah belajar, ila ustadzihim, kepada guru mereka. Wa kanu yasiluna ila maksudihim, akhirnya karena mereka itu konsultasi sama gurunya ketika mau menuntut ilmu, yasiluna maksudihim, maksud tujuannya tadi itu didapatkan. Wa muradihim, apa yang dikehendaki pun tersampaikan karena konsultasi kepada guru. Wal'an, dan hari ini sekarang yahtaruna bi anfusihim, para santri penuntut ilmu itu memilih ilmu dengan pilihannya sendiri. Wala yahsulu maksuduhum, mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan, terutama minal ilmi, dalam urusan ilmu, wal fikih, dan masalah fikih. Konsultasi kepada guru, minta diarahkan. Nanti ketika diarahkan, insya Allah disambung doa dari para guru kita. Insya Allah makbul, qabul hajat, insya Allah qabul maksud dan qabul hajat. Tidak apa-apa, konsultasi sama guru itu tidak apa-apa, bagus. Ustaz sudah melihat di antara para asatidz pengabdian ini dulu ya. Ada yang ini antum secara pemikiran di sini bagus, nanti ada yang ngambil tafsir. Ada yang ngambil hadis, ada yang mau ngambil sejarah, ada yang mau ngambil kamu itu cocok kalau ngambil sejarah, bagus. Ini banyak sejarah yang perlu kita luruskan. Kalau bisa nanti sampai profesor sejarah. Ada orang profesor sejarah, ada.
yang ngarang buku Api Sejarah. Namanya Profesor Dr. Mansur Suryanegara. Dulu ngajar Ustadz ketika di PKU Pondok. Profesor, pakar sejarah, profesor sejarah. Hebat teman. Ditanya sejarah versi Islam, ngelotok dia. Itu nggak begitu. Itu ada kontribusi umat Islam itu di situ. Cuma nggak dimunculkan di situ. Wah, dia tahu gitu. Mulai tahunnya, tanggalnya, kejadiannya, nama-namanya tahu. Hebat teman. Nah, minta konsultasi sama guru. Dulu waktu saya nulis tesis S2 itu pembimbing saya itu 2, konsultasinya kepada 2 dosen, tapi saya konsultasinya lebih dari 5 dosen saya ajak ngobrol. Pak, saya itu nulis ini Pak, itu kira-kira referensi yang bagus itu apa? Ya ngobrol aja, bahkan beliau bukan pembimbing saya. Oh, itu referensi kamu yang bagus itu ini, saya punya buku bagus, nanti tak pinjemin sama dosen ini. Alhamdulillah dosen-dosen kami waktu dulu di Gontor itu masya Allah welcome, minjemin buku, ajak konsultasi ngobrol ya enak. Enak nih. Pak, saya itu lagi nulis ini. Padahal beliau bukan dosen pembimbing saya, tapi saya ajak ngobrol, saya ajak diskusi. Ini harusnya antum cantumkan itu ini. Di kitabnya Syekh Yusuf Qaradawi itu ada itu. Bagus itu antum masukkan ke dalam penelitian kamu nanti. Oh iya siap. Saya tidak punya bukunya, saya ada PDF-nya, nanti tak kirim PDF-nya, minta PDF-nya. Konsultasi seperti itu, tidak ada rugi, nyambung silaturahim, ilmu juga dapat. Jadi kalau ketemu dengan guru ulama hari ini tuh anak-anak ya, tanya konsultasi masalah agama, minta doakan, jangan ketemu ustaz, ketemu kiai, ustaz terkenal itu, wah YouTube-nya masya Allah, selfie. Hari ini kan begitu kan, ketemu ustaz, ketemu kiai, ketemu habib, minta selfie, nggak konsultasi agama, nggak minta didoakan. Saya insya Allah ustaz, kiai, bib, saya insya Allah mau kuliah ambil jurusan tafsir, mohon doanya bib ya. Oh iya, saya doakan insya Allah makbul, lancar semua urusannya. Boleh doakan. Tapi kalau minta selfie cekrek kok, belum deh, cekrek. Agak berat jelek saya ulangi lagi. Nah, itu bukan gambar yang jelek, HP-mu yang jelek memang, kan? Minta selfie. Setelah di selfie diupload di Facebook. Alhamdulillah hari ini berkah ikut maulid bersama Habib siapa? Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya, ilmu tidak dapat, ya kan? Cuma dapat komentar like, masya Allah, mabruk, masya Allah, itu doang. Ya. Cuma kalau antum minta doa, ketemu ustaz siapa, kiai siapa, minta doa, tolong saya didoakan. Kalau saya berdoa mungkin Allah nggak mengabulkan, tapi kalau panjenengan yang berdoa, apalagi untuk saya dikabulkan. Minta doa. Ibu saya dulu juga gitu. Ketemu siapa gitu itu minta didoakan. Pak, ada pengemis gitu ke rumah gitu ya. Itu apalagi sama mbah saya itu kalau ada pengemis itu dikasih makan pasti orang pengemis itu disuruh makan disuruh makan. Ini tunggu didoakan ya, didoakan cucu saya jadi anak yang soleh. Bu, insya Allah putri jenengan soleh. Ada orang ngamen itu aja dikasih uang gitu. Iya masya Allah, kamu cucu saya didoakan ya, anak saya ini didoakan jadi anak yang soleh. Bu, saya ini bukan orang soleh, saya ini bukan orang yang alim. Kalau saya doa nggak mungkin dikabulkan Allah. Iya, kalau doa itu untuk jenengan sendiri nggak dikabulkan Allah, tapi kalau untuk orang lain, untuk anak saya insya Allah dikabulkan. Pengamen gitu ya, ada orang rame-rame ngamen gitu ya, dikasih uang, minta didoakan Pak, doakan anak saya. Kalau orangnya jauh, saya ini orang jelek bu, orang rusak, saya ini ahli maksiat. Kalau doa saya nggak mungkin didengarkan. Iya, kalau jenengan doa untuk nama jenengan sendiri, mungkin tidak didengarkan. Tapi kalau untuk orang lain, insya Allah dikabulkan. Begitu, minta didoakan. 500, doakan saya Pak ya. Nah, insya Allah saya doakan, kita doa apa. Meskipun doanya basa-basi, masya Allah nih, aku bisa haji umrah. Meskipun itu doanya basa-basi, gitu ya, nggak dari hati dia mendoakan tadi itu.
Tapi kan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Bisa jadi dari doanya orang-orang yang kita beri sumbangan 500.000 itu, Allah mengabulkan doanya dia. Kalau doa kita mungkin nggak didengarkan, tapi untuk orang lain, insya Allah didoakan. Kan ada doanya malaikat seperti itu kan. Kalau kita mendoakan orang lain, dijawab oleh malaikat, walaka misluhu, kamu akan mendapatkan ganjaran yang sama dengan kamu doakan. Ya Allah, mudah-mudahan ilham hafal Quran ya Allah. Nah, ini untuk ilham. Dijawab sama malaikat, walaka misluhu, dan kamu akan mendapatkan sama seperti yang kamu minta. Walaka misluhu. Itu seperti itu. Ya. Wa kana yuhka, ini sama ceritanya, hampir sama cerita ini dari Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ini Imam Bukhari. Imam Bukhari itu namanya adalah Muhammad bin Ismail. Ismail itu nama bapaknya. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Karena beliau memulai bada'a bi kitab sholati ala Muhammad bin al-Hasan. Faqala lahu idhab wa ta'allam ilmal hadis. Beliau itu konsultasi kepada Muhammad bin Al-Hasan. Berkata Muhammad bin Al-Hasan ini, idhab, pergilah kamu Muhammad bin Ismail, wa ta'allam ilmal hadis, belajarlah ilmu hadis. Siapa yang ngomong ini? Muhammad bin Al-Hasan, gurunya Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail, kalau hari ini kan yang kita kenal adalah Imam Bukhari. Kalau dulu panggilannya Muhammad, idhab wa ta'allam ilmal hadis, pergi dan kamu belajar ilmu hadis. Atas saran dari gurunya itu, Imam Bukhari pergi dan belajar ilmu hadis. Makanya sampai hari ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Beliau belajar hadis itu dulu atas saran dari gurunya. Ya, paham dong? Jangan diremehkan. Konsultasi ke guru itu jangan diremehkan. Lima ra'a anna dzalikal ilmu al-yaqu, itu dilanjutkan. Karena apa? Ilmu hadis itu al-yaqu, itu lebih layak. Al-yaqu itu layak. Yaliqun, la yaliqu, enggak layak. Mirip ya. La al-yaqu lebih layak bi tab'ihi wa talaba ilmal hadis fasara fihi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadis. Maka ilmu hadis ini menjadi ilmu yang sangat luar biasa, sangat layak dikaji oleh para murid, para santri, terutama ilmu tentang ilmu hadis. Dan hari ini para ulama sedunia kalau membaca ilmu hadis, rujukan utamanya adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, ada Sahih yang lain, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai. Dulunya siapa yang memulai? Imam Bukhari. Wayam bagi li talibil ilmi, hendaknya bagi santri itu Allah yajlisa qariban minal ustadi, tidak duduk dekat dengan ustaz. Gimana ini tidak duduk dengan ustaz maksudnya? Terlalu dekat maksudnya. Ustaz di sini, antum duduk di atas meja. Gimana Ustaz? Kita Ustaz. Nah, terlalu dekat. Qadrul qausi, jaraknya itu ya. Qausun itu ini. Kalau kita mau memanah gitu ya. Ini kan namanya anak panah rima ya gitu. Qausun ini namanya qaus. Artinya bainal qausaini, itu kan qausaini namanya apa? Dalam kurung. Nah, qausun itu ininya, yang dipegang tangan kiri itu. Ini kan anak panah. Ini yang dipegang tangan kiri namanya bahasa Arabnya apa? Qausun. Jaraknya, nah ini pas ini jaraknya segini. Enggak terlalu dekat. Kalau saya duduk di bawah kiri, antum pasti depan saya. Assalamualaikum, mukaku di sini. Waalaikumsalam. Terlalu dekat. Karena itu tidak dekat. Bagus, sedikit lagi.
Wa yang bagi talibil ilmi, hendaknya bagi santri itu ayah tariza, menjauhi anil akhlaqi dzamimati, dari akhlak yang buruk, menjauhi akhlak yang buruk, suul adab, punya adab yang buruk. Kenapa akhlak yang buruk? Fa innaha, karena sesungguhnya akhlak yang buruk itu kilabun, itu ibarat anjing, maknawiyatun, secara maknawi, bukan hakikatnya. Secara maknawi itu diibaratkan anjing. Akhlak yang buruk itu ibarat apa? Anjing maknawi. Kalau anjing hakiki, itu ya anjing yang lewat. Makanya kalau ada orang lewat kok jelek gitu ya, kata orang Surabaya, asu. Fasih kalau ngomong, bukan asu orangnya itu, maksudnya asu maknawi. Orang Jawa kan namanya asu, ya kan? Kok asu ini menjadi jelek konotasinya, ya kan? Itu asu menggambarkan buruknya sifat tadi itu secara maknawi, bukan asu orangnya tadi itu, anjing, asu dan sebagainya, bukan wujud asli, tapi secara maknawi. Paham tuh? Karena anjing itu punya sifat yang tidak baik, meskipun punya sifat yang baik juga. Tentang wafa, loyalitas, anjing itu luar biasa loyalitasnya, tapi dia juga punya sifat yang buruk. Banyak, suka menjulurkan lidahnya kalau jalan, lari, tidak usah melet-melet, ya, tidak usah melet, terus dipraktekkan, ya kan? Itu akhlak yang tidak baik, tidak buruk, suul adab. Kencingnya di sembarang tempat, dia termasuk najis mughaladz. Al akhlaq adzamimah innaha kilabun maknawiyun. Pada ustadznya suul adab, punya akhlak yang buruk. Berarti di dalam diri kita itu ada sifat anjing maknawi. Bukan kita menjadi anjing, enggak. Punya sifat seperti sifat anjing. Padahal Rasulullah SAW berkata, la tadkhulul malaikat itu tidak akan masuk baitan, ke sebuah rumah, yang mana rumah itu fihi, di dalamnya ada suratun, berupa gambar, au kalbun, ataupun anjing. Malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada gambarnya dan ada anjingnya. Jadi maksudnya malaikat siapa? Malaikat rahmah. Kalau di rumah kita ada gambar, wah, gambar presiden Ustaz, di mana Ustaz? Ya maksudnya dimaksud gambar di sini ya gambar-gambar yang vulgar. Kalau kita mau memahami kontekstual, ya semua gambar berarti kan begitu ya. Kalau gambar saya sendiri gimana Ustaz? Foto, waktu saya wisuda TK, itu kan gambar juga Ustaz. La'allahu, yang dimaksud gambar di sini adalah gambar-gambar yang tidak mendidik, gambar-gambar yang tidak senonoh. Paham ya? Gambar perempuan nggak pakai hijab, artis siapa, habis selfie sama artis dicetak dipasang, itu gambar. Jangan dipajang. Atau anjing tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Malaikatur rahmah tidak masuk. Wa inna ma yata'allamul insanu biwasitatil malak. Kita ini belajar, yata'allamu al-insan, manusia itu belajar itu biwasitatil malaki, karena dengan perantara, wasitoh itu perantara malaikat. Ada malaikat yang membantu kita paham dan sebagainya, itu ada perantara dari malaikat. Namanya malaikatur rahmah. Wal akhlaqud dzamimatu, akhlak yang buruk itu tu'rafu. Bahkan di dalam kitabil akhlak, di dalam kitab akhlak, wa kitabuna hadza, dan kitab ini, kitab Ta'limul Muta'allim itu yahtamilu bayanaha khususon anit takaburi, termasuk dalam kategori sombong. Akhlak yang buruk kepada seorang guru itu masuk dalam kategori sombong.
Ya, sombong. Al ilmu harbun lil muta'an. Ilmu itu harbun, lawannya. Harbun kan artinya perang. Berarti kan di sini artinya lawannya, musuhnya. Lil muta'ali, bagi orang yang sombong. Kasaini, seperti banjir. Harbun itu lawannya lil makanil ali, bagi tempat yang tinggi. Ilmu itu lawannya adalah kesombongan. Kita sebagai santri kok sombong? Dalam tanda kutip punya akhlak yang buruk. Jangan berharap kita dapat ilmu, apalagi ilmu kita manfaat dan barokah. Diibaratkan apa? Banjir. Banjir itu musuhnya tempat yang tinggi, karena air itu mengalirnya ke tempat yang rendah. Gak mungkin banjir itu naik ke atas, gak mungkin. Kasaili harbun lil makanil ali. Hindari sombong. Sombong dalam hal apapun, dalam akhlak yang buruk. Di sini sombong ada ustadznya kecil, badannya kurus, ya, pendek, kemudian kita badannya lebih besar, hafalannya lebih banyak, sama ustadznya pekitik. Ya, ustadz ini kecil kan? Apa gini kok ustadz? Tidak boleh kayak gitu. Tidak boleh. Jangan sampai kita menentukan hal-hal ini yang di masa akan datang kita menyesal sampai kita minta maaf. Na'udzubillah. Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Meskipun itu ustaz baru, pengajian baru, masih grace, masih fresh, memang kita masih tetap belajar, masih terus belajar. Kita tidak menghormatinya, tidak memuliakannya, berarti kita sombong itu bukan pakaian kita. Sombong itu bukan pakaian kita itu bukan sombong. Sombong itu pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat Asmaul Husna Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Allah pantas sombong, pantas punya langit, punya bumi, punya malaikat, punya bala tentara, punya nabi. Dunia ini punyanya Allah Subhanahu wa taala. Sombong pantas. Kita hari ini sombong, nyombongin apa? Ilmu titipan, sehat titipan, akal kita ini titipan, semuanya titipan, tidak ada yang punya kita. Mau sombongin apa? Kalau dicabut semuanya nikmatan itu, apa yang mau kita sombongkan? Kalau kita sudah mati terbujur kaku, apa yang mau disombongkan? Harta kita tidak kita bawa. Ilmu kita hilang semua. Nasab kita, kehormatan kita, jabatan kita, titel kita ditinggal semua. Jangan sombong. Bukan pakaian kita. Kok kita pakai pakaian sombong? Kebesaran. Ibaratnya rakyat yang masih kecil pakai bajunya Ustaz Saiful. Glonggar apa enggak? Nah, gede. Santri kok sombong. Itu al ilmu harbun lil muta'ali. Ilmu itu lawannya kesombongan. Kasaili harbun lil makanil seperti banjir itu musuhnya tempat yang tinggi. Bijaddin la bijiddin kullu majdin, fahal jaddun bila jiddin bimujdin. Apa kan? Bijiddin, dengan sungguh-sungguh ilmu itu didapat. La bijiddin kullu majdin, bukan dengan harta atau tumpukan kekayaan. Ilmu itu diraih dengan sungguh-sungguh. Fahal jaddun, apakah dengan kesungguhan tadi itu bila jiddin bimujdin, dengan tanpa sungguh-sungguh ilmu bisa didapatkan? Apa jiddin? Bijiddin la bijaddin manjadda, bijaddin dengan sungguh-sungguh, manjadda wajada. Bijaddin dengan sungguh-sungguh, la bijiddin kullu majdin, fahal jaddun bila jiddin
bimujdin. Fakam abdin yaqumu maqama hurin. Fakam berapa banyak abdin seorang budak sahaya yaqumu maqama hurin itu memposisikan diri seperti orang yang merdeka. Wakam hurin, betapa banyak hari ini orang yang merdeka yaqumu maqama abdin memposisikan diri sebagai budak. Hari ini banyak merdeka tapi dia itu seperti budak. Kam abdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdin. Ini bacanya gini kalau ini. Tadi gimana ya? Lupa saya. Jaddin la bijiddin kullu majidin fahal jaddun biha. Lupa saya nazamnya tadi. Sudah saya ingat-ingat tadi ada. Ya, terlupa. Nanti saya ingat insya Allah minggu depan. Ada bacanya ini pakai nadanya. Al ilmu harbun lil muta'ali kasayri harbun lil makanil ali. Bijaddin la bijiddin kullu majdin fahal jaddun bila jiddin bimujdi. Fakam abdin yaqumu maqama hurrin wa kan hurrin yaqumu maqama abdin. Fakam abdin. Udah ada lagi lagunya. Enggak. Ini nadanya lagi, bakarnya beda, belum pernah saya padankan. Jaddinna bijiddin kullu majidin farjaddun bila jiddin bimujdi. Gimana itu nadanya? Ilahi la gitu ya. Al-ilmu harbun lil muta'ali kasayni harbun lil makanil ali. Bijaddinna bijiddin kullu majidin fahal jaddun bila jiddin bimujdi. Fakam abdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdin. Ini kurang seperti itu. Ini bab yang ke berapa ini? Pasal tentang memuliakan ilmu, ahli ilmu, guru, dan memuliakan kita. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kasih malam hari ini bisa kita amalkan bersama-sama, melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Bagaimana kita memuliakan kitab. Hari ini hari-hari ujian, anak-anak kemana-mana bawa kitab, tapi kitabnya diletakkan di mana-mana. Ini yang tidak boleh dikasih di tangga, di atas motor, Ustaz Ibnu, ada di mana. Ini tidak berhak ditinggal di situ, apalagi sampai kehujanan, sampai dibakar sama Ustaz Harun. Naudzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, barokah hidup kita. Kata sendiri qiraati alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung komat. Ayo, untuk yang batal.